Di video kali ini kita akan membahas tentang Triple EMA Quote Scalping EA. Ini adalah EA yang memudahkan kita untuk mencari profit 1-3%, bukan per hari tapi per jam. Itu gampang banget. Yuk langsung aja ya, kita bahas sama-sama. Sebelum memulai lebih jauh, saya akan introduction terlebih dulu buat kalian yang baru dan gak kenal terlalu banyak tentang Forex EA ini seperti apa. Saya akan berikan perkenalan sedikit tentang quote scalping EA itu seperti apa. Jadi ini highlight dari yang bisa saya berikan. Yang pertama EA atau singkatannya adalah Expert Advisor. Ini adalah robot algoritma seperti itu ya tepatnya yang berjalan di platform MetaTrader. Dalam hal ini kita pakai MetaTrader yang versi 4. Berjalan secara semi-otomatis. Bisa dijalankan di laptop rumah dan tidak perlu menggunakan VPS. Jadi kalian perlu memiliki komputer ya, dan EA ini tidak bisa berjalan pada mobile device atau handphone. Metode yang digunakan adalah Triple EMA, tepatnya kita menggunakan EMA 8, 14, dan 100. Ini metode Triple EMA ini saya sudah pernah bahas di beberapa video yang lain. Nanti saya akan sertakan referensinya kalau kalian ingin mempelajari lebih detail. Dan user itu perlu memahami metode Triple EMA terlebih dulu. Ini syarat utamanya ya, karena supaya user bisa memiliki pengetahuan tentang algoritmanya terlebih dulu. Dan EA yang digunakan nanti akan membantu user di dalam mengeksploitasi pergerakan candle tersebut untuk menghasilkan profit yang maksimal. Target profitnya itu 1-3% dalam kurun waktu 1-2 jam. Dan diharapkan itu usernya tidak ditinggal gitu ya, tidak ditinggal-tinggal, tapi ditungguin. Dan selama 1-2 jam saja untuk mendapatkan profit sekian. Kunci sukses dari penggunaan EA Triple EMA ini ada 3. Yang pertama adalah dari sisi user. User itu harus memahami metode Triple EMA. Ini wajib dipahami karena agar dapat menggunakan dengan efektif. Yang kedua, tugas user itu sebenarnya hanya untuk memastikan timingnya untuk kapan entry dan kapan exit. Jadi ini penting banget. Dan ini hanya bisa didapat semakin lama semakin mahir dengan menambah jam terbang. Dan yang terakhir adalah ini tanggung jawab dari user yaitu psikologi trading. Karena peran psikologi di sini masih sangat penting karena masih semi-otomatis EA-nya. Tentang ketakutan, tentang keserakahan itu kalian harus kuasain. Ini semua butuh jam terbang, jadi kalian perlu belajar tentang 3 hal ini. Yang kedua adalah dari sisi broker. Broker yang kita gunakan ini nanti adalah dengan spread yang terendah, tanpa swap, tanpa komisi, dan brokernya reliable, sudah lama berdiri, depo dan WD-nya mudah dan cepat. Kemudian yang terakhir adalah EA sendiri, itu adalah tools untuk mengotomatisasi proses open posisi dan take profitnya. Dan dia bertugas untuk mengeksploitasi swing dan menghasilkan profit yang maksimal. Karena tanpa EA untuk scalping sangat-sangat sulit. Sekarang kita akan masuk ke bagian usernya untuk memahami metode Triple EMA. Kita masuk ke bagian yang pertama, user dari Triple EMA. Saya akan jelaskan tentang rule dari Triple EMA ini menggunakan metode scalping ya. Jadi trading dalam jangka waktu yang sangat cepat. Dengan time frame yang kita gunakan adalah M5. M5 adalah 5 menitan. Saya akan jelaskan tentang entry rule-nya. Ini simple ya. Entry long-nya itu seperti ini. Price di atas dari EMA 100. EMA 8 ini cross up EMA 14. Dan price ini cross up EMA 8. Atau 14. Exit long-nya adalah ketika EMA 8 ini crossing ke bawah EMA 14. Dan untuk entry shot-nya ini sama persis tetapi hanya berlaku kebalikannya. Untuk entry maupun untuk yang exit-nya. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah chart di MetaTrader 4. Ini chart dari XAU-USD. Time frame-nya M5. Dan teman-teman lihat di sini. Saya akan jelaskan untuk yang garis warna merah ini adalah EMA 8 dan yang garis warna biru ini adalah EMA 14. Ini saya sebut sebagai EMA pendek ya. Jadi EMA pendek itu mengacu pada 2 EMA ini dan yang warna hijau ini merupakan EMA 100. Ini saya sebut sebagai EMA panjang. Saya tambahkan satu indikator lagi yaitu Bollinger Band. Nanti gunanya apa kita akan jelaskan ya. Bollinger Band indikan parameternya 20,2 dan yang terakhir di bawah ini adalah APR. Ini periodenya 14. Jadi inilah indikator yang akan kita gunakan dan untuk setupnya seperti apa, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Untuk entry long itu seperti ini. Yang pertama adalah price di atas EMA 100. Jadi yang pertama kalian perlu lihat adalah garis EMA 100 yang warna hijau ini.
Pertama dilihat adalah arahnya itu kemana, sudut kemiringannya kemana. Kalau ini sudut kemiringannya naik seperti ini, maka arahnya hanya boleh untuk entry long, tidak boleh kita entry short. Dan ini memenuhi kriteria ini, di mana harga itu candle bergerak di atas EMA 100. Jadi candlenya itu berada di atas EMA 100. Kalau berada seperti ini kita nggak boleh entry ya. Dan ini kita sebaiknya tunggu dulu posisi seperti ini. Baru setelah konfirmasi lagi naik ke atas, baru kita akan entry kembali. Yang kedua adalah EMA 8, ini cross up EMA 14. Jadi kalau kalian lihat garis-garis ini, yang warna merah ini EMA 8 ya, ini ada cross up ke atas ya. Dan di saat itulah kita bisa entry, atau dalam hal ini itu kita jalankan botnya. Dan untuk rule berikutnya adalah price itu cross up EMA 8 atau 14. Dan untuk exitnya, itu adalah EMA 8 crossing ke bawah EMA 14. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di candle ini memenuhi persyaratan dari yang entry long. Jadi ini adalah timing yang tepat untuk kita entry, atau dalam hal ini itu kita jalankan botnya. Kalau teman-teman lihat, exitnya di sini adalah EMA 8 crossing. Crossingnya itu kejadian di sini. Disinilah crossing terjadi, dan kalau kita jalankan botnya di area sini ya, di time frame ini, itu kita akan exitnya nanti, stop botnya itu di sini. Yang kita perlukan itu hanya satu swing seperti ini saja untuk bisa profit yang bagus banget. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini mungkin kalau saya tidak salah ini bisa sekitar 2 jam. Ya, ini dalam time frame seperti ini 2 jam atau mungkin 3 jam begitu ya. Ini bisa generate banyak sekali profit dan kemungkinan bisa di atas 5% itu kita bisa dapatkan. Dan kita lanjut dulu ya. Ini turun, kemudian dia crossing kembali seperti ini. Dan ini kita harus exit di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini potnya akan mengalami loss ya. Jadi akan ada cut loss di sini. Ini entry lagi di sini, dan ini exit di sini. Nah, posisi yang terlalu volatile seperti ini biasanya membuat botnya itu juga tidak akan perform dengan bagus. Namun kita akan ada beberapa do and don'ts yang nanti saya akan jelaskan di akhir dari slide ini. Bagaimana kondisi seperti ini kita bisa hindari. Ini ada lagi masuk di sini ya, karena memenuhi persyaratan crossing dan price-nya juga crossing naik ke atas seperti ini, dan kita exit di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Next ke arah dari short. Ya, kalau short tentu yang pertama itu price-nya di bawah EMA 100. Jadi kalau harga bergerak seperti ini nih, ya di bawah dari EMA 100 ini adalah waktunya untuk kita entry posisi short. Potnya dijalankan nanti akan bergerak mengambil posisi short. Sama seperti entry long, EMA 8 cross down, price-nya cross down, exit-nya kebalikannya ya ketika EMA-nya cross up. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di area ini harga masih bergerak di atas EMA 100, jadi kita entry long di sini ya. Kemudian ini cut di sini. Ini entry lagi di sini, dan ini stop botnya di sini. Dan ketika mencapai ini memenuhi persyaratan di candle ini, sehingga kita bisa entry untuk short. Kemudian kita stop botnya di sini, ini entry lagi di sini, dan stop bot di sini. Dan berikutnya bisa entry lagi di sini karena crossing down, dan ini terus ke bawah terus ya sampai sini. Kurang lebih triple EMA itu konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman hanya perlu perhatikan EMA panjangnya itu ke arah naik atau ke arah ke bawah, posisi candlenya di atas atau di bawah. Kemudian perhatikan juga crossing-crossing dari EMA pendek seperti ini. Dan kita akan setup botnya itu sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai referensi, bila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang triple EMA, bisa melihat di playlist video yang ini ya, yang Gold Scalping Trading Strategy. Ini linknya ada di deskripsi, silakan langsung dicek saja ke situ. Berikutnya, kita akan bicara tentang FX Broker. Kita sudah bicara tentang ini ya sebelumnya ya, dan sekarang kita akan fokus ke sini, FX Broker. Nah, FX Broker sendiri yang kita gunakan adalah Exness. Dalam hal ini tuh kalian bisa buka account di sini ya. Linknya ini saya juga sudah siapkan ada di deskripsi, atau bisa scan QR code di sini. Untuk tipe akun yang digunakan adalah Pro dan Sen pada MT4 leverage 1:2000. Kedua akun ini tuh sudah swap free dan tanpa komisi transaksi, dengan minimal depositnya adalah yang Pro itu kalian bisa start dengan $200. Dan ini stop nanti itu dengan posisinya 0,01 lot, sedangkan untuk yang Zen $20 saja, dengan posisi stopnya di 0,1 lot. Kemudian yang berikutnya kalian juga perlu menginstal MetaTrader 4 itu di laptop kalian ya, atau di desktop. Kita akan lanjut step by stepnya seperti apa berikut ini. Ketika kalian tap link pembukaan, maka kalian akan masuk ke halaman seperti ini, pilih yang buka akun. Kemudian masukkan tempat tinggalnya di Indonesia, alamat email kalian, dan masukkan kata sandinya. Kemudian kalian bisa klik lanjutkan. Berikutnya kalian perlu lakukan verifikasi dengan data-data seperti KTP dan juga proof of address seperti statement bank atau kartu kredit dan seterusnya. Intinya diikuti saja prosesnya sampai kalian fully verified.
Berikutnya kalian bisa membuka akun. Tipe akun yang disarankan di sini adalah tipe Pro atau Sen. Dan kalian bisa masuk ke sini ya, ke Open New Account. Ini kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas. Ini kita pilih yang MT4 karena EA-nya ini menggunakan MT4. Kemudian kalian bisa pilih ada 2 tipe akun yang direkomendasikan, yaitu yang Pro. Ini kalau kalian ingin menggunakan dana yang minimum itu $200 depositnya. Akun Pro ini dipilih karena tidak ada komisi dan juga spreadnya kecil sekali. Kemudian yang kedua, kalau kalian ingin trade dengan dana minimal, kalian bisa memilih yang Standard Sen. Standard Sen ini minimum depositnya adalah $10, tapi disarankan dalam hal ini penggunaan AI ini minimum $20. Kemudian kalian bisa klik Continue. Berikutnya kalian pastikan pilih yang real, kemudian leverage-nya pilih 1:2000. Currency-nya ini kalian bisa pilih menggunakan USC, ini karena ini akun Sen. Kalian bisa pilih namanya, kemudian kalian bisa masukkan password di sini dan klik Create Account. Setelah jadi akunnya, kalian bisa lakukan deposit. Deposit yang paling nyaman buat saya itu paling enak menggunakan QRIS, ya. Atau kalau kalian punya akun kripto, kalian bisa deposit langsung menggunakan Tether USDT pakai jaringannya Tron atau TRC20. Ini juga nyaman sekali. Nah, setelah kalian deposit, langkah berikutnya adalah kita install MetaTrader di laptop atau di Windows kita. Untuk instalasi, kalian bisa masuk ke sini, ke bagian menu ini, klik di sini, kemudian masuk ke public website, atau kalian juga bisa klik link seperti di layar ya. Di halaman utama dari Exness ini, kalian bisa masuk ke bagian platform, kemudian pilih yang desktop, MetaTrader 4, klik di sini. Kemudian kalian bisa lanjutkan dengan download MetaTrader, dan kemudian install di komputer kalian. Setelah kalian lakukan download dan instalasi, nanti kalian akan menjumpai kurang lebih halaman seperti ini ya, ini MetaTrader. Dan kalian bisa login ke akun yang barusan tadi dibuka, yaitu akun Sen. Dengan cara itu klik di bagian file, masuk ke file, kemudian login to trade account. Kemudian nanti masukkan nomor MT4-nya, masukkan di sini, password masukkan sini, dan pilih servernya. Jadi di sini akan tersedia banyak sekali server, pilih yang sesuai dengan akun Sen tadi. Kemudian klik login. Bila sudah berhasil, nanti di bagian pojok kanan bawah, ini kalian akan menjumpai warnanya hijau. Dan ditulis di sini adalah connection statusnya. Kalau kita double klik, itu tersambung ya, terhubung di sini. Oke, sampai di sini berarti kita sudah terhubung dengan akun MetaTrader kita yang di Exness. Sebagai referensi, kalian yang ingin belajar tentang platform di Exness, kalian bisa visit ke deskripsi. Saya sediakan linknya di situ dan kasih playlist video untuk belajar forex dari nol dengan menggunakan platform Exness. Sekarang kita masuk ke bagian expert advisor-nya. Tadi kita sudah membahas sama-sama tentang user dan broker. Sekarang kita masuk ke expert advisor. Untuk kalian bisa claim free expert advisor, kalian bisa menghubungi tim support kami melalui WA pada jam kerja di nomor berikut ini. Dan kalian informasikan itu nomor MT4 yang tadi kalian sudah buat. Kami akan memberikan file EA tersebut yang binding atau di-lock dengan nomor MT tersebut. Ini tidak bisa digunakan di nomor MT yang lain. Kemudian multiple EA dapat di-request selama opening under afiliasi kami. Jadi kalian bisa membuka beberapa akun MT4, kemudian kalian bisa request juga kepada kami. Selama under referral kami akan berikan secara free. Dan bagi klien yang sudah existing, artinya sudah memiliki akun sebelumnya, namun tidak melalui referral kami sarankan untuk bisa membuka akun baru dengan link berikut ini ya. Kemudian prosesnya sama seperti membuka akun baru dengan email yang baru, lakukan verifikasi dan deposit ulang baru. Selanjutnya request kepada kami. Kita akan membahas berikutnya tentang chart setup seperti apa. Kalian bisa buka akun MetaTrader kalian, kemudian di bagian kiri atas ini, kalian bisa, ini dalam hal ini akun saya kan akun Sen, kalian bisa pilih XAU USD yang ada C-nya. Kalau yang atas ini untuk yang akun Pro, kode tickernya ini warna abu seperti ini itu tidak dapat digunakan, jadi kita harus pilih yang ini, oke? Klik kanan, kemudian klik chat window, maka kalian akan muncul tampilan layar seperti ini. Hal pertama yang kalian mesti lakukan adalah kalian ganti time frame-nya menjadi M5. Kemudian ini kalian bisa klik di sini nih ya. Ini dua ini kalian aktifkan supaya tampilannya lebih enak, lebih nyaman. By the way, ini adalah preferensi masing-masing ya. Tidak wajib dilakukan, tetapi opsional supaya tampilannya itu cantik. Saya coba zoom supaya lebih terlihat besar ya. Nah ini chartnya kan pakai bar chart seperti ini. Saya biasa menggunakan candlestick. Kita tag di sini. Candlesticknya seperti ini. Biasa saya lakukan itu klik kanan. Kemudian kita masuk ke bagian property untuk mengganti tampilannya ini supaya lebih nice.
Oke, teman-teman, ini parameter sudah saya ganti warna-warnanya. Jadi menjadi tampilannya seperti ini. Silahkan diubah sesuai preferensi masing-masing. Berikutnya kita akan tambahkan beberapa indikator seperti triple EMA-nya. Teman-teman bisa masuk ke bagian insert, indikator, kemudian pilih yang trend, masuk ke moving average. Dan ini kita pilih periodenya. Dalam hal ini periode 8. Pilih MA metodenya yang eksponensial. Dan kita bisa bebas pilih warna, misalkan orange red. Dan kita bisa tambahkan lagi, lakukan hal yang sama. Baik, berikut ini 3 EMA sudah saya pasang. Ini EMA 8, yang warna biru EMA 14, dan yang ini adalah EMA 100. Sekarang kita tambahkan untuk indikator. ATR-nya, kita klik insert, indikator, kemudian masuk ke osilator. Kemudian kita pilih average true range. Kita masukkan periodenya 14 dan kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kita bisa atur juga naik turunnya. Dan indikator terakhir yang akan kita masukkan adalah Bollinger Band. Insert, indikator, masuk ke bagian trend, kemudian pilih Bollinger Band. Warnanya saya akan pilih gold dan periodenya ini 20, deviasinya adalah 2. Kita klik OK dan akan tampil seperti ini. Setelah tampil chart yang seperti ini kita sudah selesai untuk chart setupnya dan kita bisa simpan. Kita klik kanal, kemudian kita klik template dan kita save template. Kita bisa beri nama bebas dan kemudian kita klik save. Berikut ini kita akan lakukan instalasi EA tersebut ke dalam MetaTrader. Untuk melakukan instalasi, kalian bisa masuk ke bagian file, kemudian open data folder. Kalian akan temukan folder seperti ini. Kalian bisa masuk ke MGL4, kemudian masuk ke exports, kemudian file yang tadi dibagikan oleh tim support, yaitu file EX4-nya itu kalian copy dan paste ke sini. Oke, ini saya sudah paste, jadi ada file yang namanya itu Triple EMA Scalper versi, kemudian ada MT 141089142. Ini adalah nomor MT kalian harus sama dengan yang di pojok kiri atas. Karena kalau berbeda, EA-nya tidak akan jalan. Berikutnya, kalian bisa cari folder preset dan double klik di situ. Kemudian ini file yang preset yang diberikan oleh tim support bisa di-paste ke sini. Yaitu file Triple EMA XAU untuk settingan default SEN untuk $20 dan ini untuk settingan default yang Pro $200. Berikutnya, kalian bisa masuk ke bagian navigator di sini. Ini klik kanan, bagian Export Advisor, kemudian di refresh. Maka EA-nya akan muncul di sini. Bagian ini kita akan setup parameter botnya. Bot dapat dipasang pada chart tertentu. Jadi contohnya ini chart yang sudah kita siapkan ini. Kita pasang botnya. Dalam hal ini tuh Triple EMA ini. Kemudian kita drag ke halaman ini. Kemudian kita lepaskan. Maka akan muncul seperti ini. Dari About, kemudian Common. Ini pastikan ya. Di tab Common ini kalian centang Allow Live Trading. Ini harus dicentang. Kalau tidak dicentang botnya tidak akan jalan. Kemudian inputnya, nah ini adalah yang kita sebut sebagai parameternya. Kita akan belajar sama-sama di parameter ini. Kemudian dependencies ini biarkan saja. Ya, kita akan fokus ke bagian input di sini. By the way, ini ada set files juga yang dapat kalian gunakan. Jadi nanti bisa diminta dari tim support kami. Itu kalian bisa load juga langsung. Nanti akan ada untuk set files untuk akun SEN, set files untuk akun Pro, untuk yang settingan 20 maupun yang 200. Ini settingan default. Nah, berikut ini saya jelaskan untuk lebih detail tentang pengertian dari parameternya dan juga cara kerjanya seperti apa. Teman-teman perlu ketahui bahwa untuk akun Pro, standar lotnya itu dimulai dari 001, kelipatannya itu tiap $200. Jadi kalau dalam contoh ini adalah pada akun SEN, yaitu menggunakan 0,1 lot untuk kelipatan $20. Jadi ini pastikan teman-teman mengerti ya, jangan sampai nanti ini dipasang pada akun Pro karena terlalu besar ya, hati-hati. Untuk lebih detailnya, untuk tipe akun SEN adalah sebagai berikut. Jadi 0,1 ini berlaku kelipatan dari 20. Contohnya kalau misalkan naik ke 40 balance-nya, itu kita bisa naikkan lotnya ke 0,2. Untuk $60 itu bisa naik ke 0,3 dan seterusnya. Sampai dengan $200, satu lot. Untuk akun Pro, ini berlaku kelipatan setiap $200. Jadi misalkan ya, ini 0,01, untuk $300 pun ini masih 0,01. Baru setelah $400, itu baru bisa dinaikkan ke 0,02 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih seperti ini ya, untuk kenaikan secara proporsionalnya. Baik, saya akan langsung kasih contoh seperti ini. Ini adalah start yang misalkan kita start untuk botnya di area sini ya. Ketika kita start, contoh di candle ini, bot akan melakukan OP
atau open posisi itu sebesar 0,1 lot karena settingan OP pertama di sini itu 0,1 lot. Oke? Kemudian harganya naik, ya harga naik dan mencapai level ini bot akan melakukan TP langsung. Jadi TP 0,1 sebesar berapa? 4 pip. Jadi TP di 4 pip, settingannya ada di sini. Jadi di Exness untuk settingan angka 40 ini sama dengan 4 pip. Setelah melakukan TP, maka botnya ini akan langsung open posisi lagi di level di posisi yang sama. Jadi OP berikutnya ini, OP pertama lagi itu 0,1 pip. Dan kemudian harga bergerak turun seperti ini ya, melandai seperti ini. Dan kemudian ketika naik lagi, bot akan melakukan TP lagi di sini sebesar 4 pip. Dan ini akan berulang terus ya. Jadi setelah TP di sini, dia buka lagi, TP lagi di sini, dan seterusnya sampai ke ujung di sini nih, di puncak gunung ini. Dan ketika kita bisa mendapatkan swing seperti ini dia akan OPTP beberapa kali, sampai poinnya ada di sini nih, di puncak seperti ini. Sampai di puncak di sini, botnya akan OP pertama lagi. Jadi dalam hal ini tuh yang ini ya, sebesar 0,1 lot. Ketika harganya tidak naik dan berubah turun, dia akan OP kedua, 0,1 lot lagi dengan jarak 12 pip. Settingannya adalah dari sini teman-teman ya, 12 pip di sini. Kemudian harga turun lagi dan dia akan buka lagi OP ketiga tetapi tidak dalam jarak 12 pip tetapi 18 pip. Hitungannya adalah 12 pip yang ini nih dikali dengan faktor multipliernya 1,5 sehingga buka posisinya di 18 pip. 1,5 ini parameternya di sini. Ya, disebut sebagai basket multiplier. Kemudian harga bergerak turun, dan di sini, OP keempat itu di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, seharusnya botnya ini akan buka lagi posisi di sini, OP keempat, itu dengan jarak 18 pip kali 1,5, yaitu 27 pip. Namun, karena posisi opening ini di bawah dari EMA 14 adalah yang warna biru ini, maka bot ini tidak open posisi yang keempat karena persyaratannya ini tidak terpenuhi. Settingan untuk EMA 14 ini tuh ada di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ini ada adaptive setting, sensitivity 1 dan 2. Ini adalah mengatur EMA-nya, EMA yang berapa yang digunakan. Jadi EMA kalau 1.0 ini adalah ini, yang ini. Ini EMA 100. Jadi bayangkan saja kalau EMA 100-nya dikali dengan 1, itu sama dengan EMA 100. Kalau EMA 100 dikali dengan 0,14, ini semacam factoring gitu ya, maka akan equals dengan EMA 14. Jadi, ini kita bisa mainkan parameter ini. Jadi kalau teman-teman ya, yang advance misalkan ya, contoh advance, teman-teman nggak mau kena limitasi seperti ini dan mau open terus, teman-teman bisa ganti sensitivity-nya ini jadi 1.0. Jadi kita hanya menggunakan EMA 100 saja. Well, kita lanjut lagi ya ceritanya seperti ini. Ini saya gesek dulu supaya lebih terlihat. Oke, jadi setelah open posisi di sini, 1, 2, dan 3. Kemudian ini tidak boleh open posisi di sini karena kena limitasi dari EMA 14 ini. Kemudian dia akan open di mana? Dia akan open kembali di sini ketika harganya itu kembali naik ke atas. Pas di EMA 14-nya di sini. Ketika harga tembus ke sini, dia akan open posisi. Dengan jarak dari OP3 ke OP4 ini, itu tidak harus di 27 pip. Tapi yang pasti lebih dari 27 pip karena jaraknya akan jauh lebih di bawah. Ya. Dan dengan open 4 posisi ini, harga rata-ratanya akan semakin turun. Kita ambil contoh ya, harga rata-ratanya adalah ini yang saya garis ini. Dan bot akan melakukan TP, TP-nya di berapa? Di sini, di 40 pip. Yaitu kira-kira, ini ilustrasi saja ya, kira-kira dari jarak ini tuh di sini. TP, semua akan di TP sebesar 0,4 lot dengan jaraknya itu 4 pip. Dan dua untuk parameter berikutnya ini stop loss. Ini kalau misalkan ya, ini saya set 10 di sini berdasarkan balance. Ini kalau misalkan teman-teman ini harganya tidak balik naik ya, tapi terus turun ke bawah 12 dan mencapai 10% dari balance, maka semua posisi akan ditutup oleh botnya. Ini berfungsi sebagai emergency untuk stop loss. Ini stop after TP, jadi misalkan teman-teman sudah mau stop botnya, bisa diganti parameternya ini jadi true. Ya, true. Kemudian setelah TP, maka botnya tidak akan open posisi lagi. Satu indikator lagi yang belum kita bahas adalah ATR. ATR 14 ini kalau teman-teman lihat ini ada angkanya 1.63 di bagian sini ya. Dan ini itu merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan distance level. Jadi, idealnya adalah seperti ini. ATR ini itu untuk menentukan ini nih. Distance level itu yang ini.
Dan ini kita bisa hitung ya, kita bisa ubah. Karena ini kan standar ya, default dari parameternya 120, ini 12 pip. Itu kita ganti, itu menjadi 50 kali APR. Ya, dalam hal ini kalau teman-teman kalikan 1,6, itu dikali dengan 50, itu ketemu angka 80. Dan parameter ini nih kita bisa ganti menjadi 80. Sedangkan untuk take profitnya, ini hitungannya adalah 30% kali distance level. Jadi kalau ininya 80, maka yang ini tuh kita kali 30%-nya atau 24. Nah, chartnya ini akan selalu bergerak dan berubah angka APR-nya. Teman-teman bisa adjust dan sesuaikan itu mungkin sekitar 3 candle atau sekitar 15 menitan itu kalian bisa ganti. Karena semakin volatile akan semakin naik dan ini juga kita harus adjust angkanya. Sekarang kita akan belajar tentang timing untuk start bot dan untuk stop bot. Sekarang bagaimana cara menjalankan bot, itu kalian bisa tarik EA-nya itu masuk ke tab seperti ini, klik and drag, kemudian kalian lepaskan, kemudian kalian set parameternya. Parameter standar, kalian bisa klik di load untuk yang akun send, ini bisa diklik di sini dan klik open, maka otomatis akan berubah untuk parameter settingan $20. Kalian bisa sesuaikan jumlah lotnya, kemudian hal pertama kalian bisa cek di bagian APR, di sini APR-nya 2,5. Kalau kalian kali 50 kali APR, 2,5 kali 50 adalah 125. Kalian ganti ini menjadi 125. Dan untuk TP-nya, ini kalian kali dengan 0,3 atau sekitar 37. Atau kita bulatkan menjadi 38. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cek dulu di bagian common. Ini pastikan allow left trading-nya dicek. Semuanya sudah oke. Dan kita klik oke. Untuk menjalankan botnya, kalian perlu pencet yang namanya itu. Di sini nih, auto trading ini kalian klik. Setelah kalian klik di sini nih, bot akan otomatis akan langsung membuka posisi di sini ya untuk posisi buy. Ketika robot sudah berjalan dan sudah jalan beberapa candle, ada perlunya untuk kalian cek APR. Ketika APR-nya ini ada pergerakan, kalian bisa sesuaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan ingin menghentikan botnya? Kalau misalkan ya dalam posisi seperti ini nih, ini kita mau hentikan bot, kita tinggal matikan auto tradingnya. Ketika kita klik auto tradingnya sehingga warnanya merah, maka bot tidak akan take control posisi yang sudah open. Ya, jadi bot ketika misalkan harganya naik terus, ya bot tidak akan TP. Atau harganya turun, bot tidak akan open posisi baru. Oke, sekarang kalau kita misalkan ingin tutup posisi secara manual, ya kalian bisa lakukan ini. Di bawah ini ada posisi yang masih terbuka, satu posisi. Kalau kita ingin tutup manual, kita bisa tap di bagian silang ini. Ya, kemudian kita klik tombol close manual. Ini teman-teman perhatikan, ketika sudah tutup, maka langsung otomatis itu bot akan mengambil lagi posisi lagi yang baru di OP pertama. Bagaimana supaya bot tidak buka posisi baru? Kalian bisa off-kan dulu di sini ya. Ini di-off-kan dulu auto tradingnya. Kemudian kalian baru tutup secara manual. Maka bot tidak akan membuka posisi baru. Kembali di MetaTrader 4, untuk bagaimana start dari botnya, itu sebenarnya tidak ada patokan waktu yang baku. Kalian dapat memulai start kapan saja. Yang penting diperhatikan adalah bahwa EMA-nya, ini EMA ya, kalau kalian lihat EMA pendeknya ini bentuknya naik ke atas seperti ini dan crossing. Kalau kalian lihat, ketika crossing itu di candle ini kan, di candle ini kalian nggak perlu harus memulai tepat di candle ini, tetapi kalian bisa memulai di candle-candle berikutnya. Bisa dimulai di sini kapanpun ini, sepanjang ini bisa. Bahkan ketika di sini pun kalian bisa start botnya itu bisa. Namun yang perlu kalian ingat bahwa ketika EMA pendeknya ini bergerak naik terus ke atas, ini akan makin lama makin lebar, makin jauh dari EMA 100 ya. Jarak dari sini ke sini, dengan jarak dari sini ke sini, ini makin lama makin lebar. Dan kalau kalian lihat, harga ini sudah mulai menembus ya, terutama lihat di candle-candle ini ya. Harga ini sudah tutup di atas Bollinger Band atas. Jadi Bollinger Band atas ini sebagai indikasi bahwa ini kalian harus waspada. Nah, ini sewaktu-waktu akan bisa terjadi pembalikan arah. Jadi saran saya ketika terjadi seperti ini, kalian jangan entry dulu. Tunggu beberapa menit lah, 15 menit, 20 menit. Nanti biasanya harganya akan berbalik arah dan akan bergerak kembali, koreksi mendekati level-level tengah di sini atau bergerak ke level bawah mendekati EMA 100. Dan dalam kondisi nanti misalkan setelah koreksi ya, contohnya seperti ini nih. Setelah koreksi seperti ini, harga mendekati seperti ini dan kembali lagi menembus crossing dari EMA pendeknya ke atas seperti ini, nah kalian baru bisa entry lagi. Itu idealnya seperti itu.
Ya, oleh sebab itu perlu juga dibutuhkan ketelitian dan kejelian untuk timing dari usernya itu sendiri. Contoh ya dalam hal ini, kalau kalian entry di kisaran ini, dapat beberapa candle seperti ini, nge-swing sampai ke atas seperti ini, itu kalian udah generate. Paling tidak ya, itu estimasi 3%, itu sudah pasti dapat. Nah ini lihat nih, candlenya makin lama makin naik, makin kenceng, makin keluar dari band atas. Ini cukup berbahaya. Nah gimana antisipasinya? Nggak apa-apa, yang penting kalian tungguin. Setelah kalian merasa cukup profitnya, kalian bisa stop lotnya dulu, dan kalian biarin tunggu dulu sampai nanti koreksi. Ya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Ketika ada candle yang ekornya panjang naik ke atas seperti ini, kemudian turun ke bawah dengan cepat. Nah, biasa hal-hal seperti ini juga merupakan pertanda dari koreksi. Intinya semua yang keluar band dengan ekor-ekor panjang seperti ini cukup berbahaya. Contoh yang kedua seperti ini nih, ya ekor panjang keluar dari band. Ini bandnya kan di sini. Ini keluar panjang, nah ini biasanya ini mengindikasikan pembalikan arah. Itu hati-hati ya. Hal berikutnya yang saya sarankan untuk kalian jangan nyalakan botnya adalah ketika melihat historinya seperti ini. Ketika EMA pendek dan EMA panjangnya ini bergerak mendatar. Jadi ketika EMA 100-nya ini gerak mendatar relatif seperti ini, dalam kondisi seperti ini tidak perlu pakai botnya. Jadi kalian tunggu saja sampai terjadi marketnya itu trending ya. Kalau sideways seperti ini nih, botnya nggak akan bisa mendapatkan profit secara maksimal. Contoh lain lagi adalah seperti ini juga bergerak sideways, jadi kalau kalian lihat ini EMA-nya ini relatively tidak ada, ya memang menurun, ini menurun tetapi tidak bergerak, kemiringannya tidak berarti. Kemudian teman-teman juga bisa lihat bahwa harganya naik sebentar, kemudian turun ke bawah, naik sebentar, turun ke bawah, naik turun sebentar. Ini juga tidak bisa menghasilkan profit yang maksimal, jadi yang kita perlu lakukan apa? Ya sudah, kita skip aja dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita nggak usah trade di sini, kita skip saja. Kita cari kita tunggu aja 1 jam, 2 jam, kemudian kita cek lagi kondisinya seperti apa. Tidak semua kondisi pasar seperti ini kita bisa aktifkan botnya, karena percuma gitu ya. Baik, sebagai kesimpulan, untuk suksesnya dari Triple AI ini itu dibutuhkan 3 faktor, dari user, dari broker, dan juga dari AI itu sendiri. Saya simpulkan juga tentang do and don'ts yang bisa teman-teman gunakan. Do-nya adalah trade lah ketika volatilitasnya itu medium. Jadi rendah ke medium lah. Terlalu rendah itu tidak akan bisa profit, tapi terlalu tinggi juga berbahaya. So hati-hati ketika price tutup keluar dari polygon band, berpotensi pembalikan arah. Dan gunakan parameter AI ini berkala diubah ya, terutama di DL-nya dan juga di TP-nya sesuai dengan pergerakan ATR. Saya pikirkan selalu itu resiko terlebih dulu, baru nanti profit akan dibantu oleh botnya untuk mengeksploitasi dari market. Izinkan untuk loss itu terjadi, jadi kadang-kadang itu jarang sekali kita bisa profit terus begitu ya, tetapi dalam 1 hari itu kita mesti relakan itu loss itu terjadi. Yang penting kita lihat dalam kurun waktu 1 minggu atau 1 bulan berkala kita review. Kemudian stop ketika target percentage harian itu tercapai. Jadi kalian mau targetkan berapa? Misalkan 3-5% dan sudah tercapai udah. Saya sarankan kalian stop, jangan diteruskan. Jadi kalau sudah tercapai ya sudah, kita masih ada hari esok. Review performance secara berkala. Jadi mingguan atau bulanan itu kalian review. Don'ts-nya adalah jangan trade pada volatilitas tinggi. Biasanya 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah high impact news. Contohnya seperti Fed rate, CPI, NFP, itu jangan trade. Dan ini biasa terjadi ketika malam hari. Jadi kalau kalian mau trade, pakai botnya itu lihat dulu ada news apa enggak. Berikutnya adalah jangan trade berlawanan dengan trend. Jangan maksa gitu ya, dan jangan trade ketika harga bergerak mendatar. Ini saya singgung di slide sebelumnya ya. Jangan trade ketika 2 EMA pendek tidak berjarak. Jangan memaksa trading dalam kondisi yang tidak standby. Jadi kalau kalian mau, in case kalian mau pergi dari laptop, siapkan SL-nya. Jadi pasang SL-nya ya. Kemudian jangan overtrade terkait dengan ini ya. Jadi jangan overtrade karena ini berakibat buruk pada psikologi kita dan karena masih ada hari esok ya. Sambung lagi besok lah. Oke teman-teman, saya rasa itu saja tutorial singkat ini dan selamat mencoba menggunakan Triple EMA dan semoga kalian profit dan jackpot.